Saya heran, dendam politik apa yang membuat begitu banyak haters Jokowi itu berambisi untuk memenjarakan Jokowi atau Presiden Jokowi dan juga terus-menerus membombardir Jokowi dan juga keluarganya, bahkan juga ke teman-teman daripada Jokowi. Kalau memang ada hal-hal yang betul ditemukan bahwa Jokowi korupsi, ya dibuktikan saja. Tidak perlu harus membangun framing-framing jahat, apalagi kemudian menggunakan ya kesempatan pada polling OCCRP. Pertama-tama saya memperhatikan ada apa sampai berita tentang dominasi Jokowi masuk dalam pemimpin terkorup 2024 itu menjadi berita yang hangat, bahkan berita yang menggetarkan Indonesia di awal tahun ini. Tetapi ketika saya mempelajari, ternyata itu merupakan hasil polling. Dan sudah dijelaskan juga oleh OCCRP bahwa polling itu memang tidak ada kendali dari OCCRP. Itu artinya adalah bahwa masyarakat atau publik bebas memberikan usulan siapa yang mereka nominasikan menjadi pemimpin terkorup 2024. Dan kemudian mereka juga mencantumkan alasannya. Nah, sebenarnya OCCRP juga tidak salah ketika kemudian menyeleksinya mendapatkan data-data tersebut. Tetapi kan OCCRP juga menegaskan bahwa mereka juga tidak serampangan untuk bisa menentukan siapa yang menjadi nominasi pemimpin terkorup 2024. Buktinya adalah OCCRP merilis bahwa Bashar al-Assad adalah orang yang terpilih sebagai pemimpin terkorup 2024. Kemudian, kenapa data polling yang sebenarnya tidak bisa menjadi landasan untuk menentukan bahwa Joko Widodo termasuk pemimpin terkorup 2024 itu digoreng oleh masyarakat? Kalau memang masyarakat Indonesia cukup paham dengan polling, tentu kan tahu. Dan saya juga heran, kenapa yang mengatakan itu para pakar? Saya bisa bayangkan kalau sampai hal seperti ini aja tidak tahu, bagaimana kepakaran banyak orang di negeri ini ya. Dan kemudian saya pikir juga ada apa dengan para ilmuwan ini? Apakah mereka tidak paham untuk menganalisis data-data tersebut? Dan kemudian kenapa mereka begitu berambisi, memenjarakan Jokowi dan menyerang Jokowi? Menurut saya ini hanya persoalan politik dari Jokowi dengan partai-partainya. Saya memang tidak tahu tentang hal-hal yang demikian, karena saya memang tidak ikut dalam politik praktis ya, dan saya hanya melihat dari sudut penelitian, dari sudut sebagai pengamat agama dan masyarakat. Demikian juga terkait dengan politik, karena saya adalah seorang peneliti kebijakan publik. Tapi kemudian ketika saya melihat juga begitu banyak tokoh berambisi dan mengatakan hujatan-hujatan terhadap Presiden Jokowi, saya jadi heran, apakah mereka tidak tahu kalau benar memang Joko Widodo sebagai pemimpin terkorup, kan yang rugi kita semua. Kemudian yang kedua, apakah mereka bisa membandingkannya dengan negara-negara lain? Benarkah ya kondisi Indonesia yang seperti ini bisa dibandingkan negara-negara yang terkenal dengan peredaran narkobanya, dengan mafia-mafia internasionalnya? Apakah bisa kita masukkan itu? Bukankah sudah banyak rilis bahwa yang disebut negara-negara terkorup dunia itu adalah negara-negara yang dikatakan oleh seorang peneliti itu biasanya adalah pada negara-negara yang memang sistem pemerintahnya tidak kuat secara khusus karena ada banyak mafia dan peredaran narkoba di sana. Dan menurut saya di Indonesia tidak sampai seperti itu ya. Dan di sini kan ya kita tidak melihat ya, walaupun terjadi peredaran-peredaran penangkapan-penangkapan itu kan masih bisa dikendalikan. Berbeda dengan negara-negara di Afrika misalnya yang seringkali terkena ya pengaruh dari sindikat-sindikat narkoba. Nah, kemudian selanjutnya adalah mengapa kita sebagai sebuah bangsa dan sama-sama kader bangsa, mengapa kita tidak berkompetensi dengan baik, berkompetensi dengan jujur,
Bukankah siapapun kader bangsa terbaik ini menjadi pemimpin itu merupakan sesuatu yang harus kita hormati. Bukankah kita mengakui bahwa Joko Widodo itu dipilih oleh kita semua? Dan masyarakat Indonesia ini masih sangat percaya dengan Jokowi. Ya buktinya adalah partai yang didukung oleh Jokowi ataupun calon yang didukung oleh Jokowi dia menang. Kita tidak bisa mengatakan wah ini ada semacam manipulasi segala macam lah. Dan politik kan memang masalah kekuasaan. Politik kan di situ orang berhitung. Jadi kalau Anda tidak sanggup berhitung dan kemudian kalah ya jangan marah-marah. Seperti itu. Jadi kalau partai-partai yang kalah atau kelompok-kelompok yang kalah, ya jangan marah-marah. Ya belajar lagi lah, lihat variabel-variabel yang mungkin disiasati untuk menang. Tapi jangan lupa menang itu menjadi pemimpin negeri ini adalah untuk mensejahterakan negeri ini. Bukan untuk kemudian Anda mengambil apa saja di negeri ini. Dan menurut saya juga Indonesia sudah melewati perjuangan-perjuangan yang cukup panjang dan juga melewati masa-masa reformasi dan terus berlangsung. Dan memang banyak yang perlu dibenahi. Dan apalagi kemudian juga kita mendengar dari Presiden Prabowo tekadnya, semangat patriotismenya, dia akan berperang kepada korupsi, menangkap para koruptor, dan berusaha dengan berbagai cara bagaimana menekan korupsi. Karena tentu saja Presiden Prabowo tahu korupsi itu melemahkan pemerintah, sehingga pemerintah tidak bisa mensejahterakan rakyat. Ya bisa saja kita mengatakan bahwa usaha-usaha Presiden Prabowo itu adalah untuk mengantisipasi misalnya rakyat yang kekurangan gizi. Karena pemerintah kan memang diakui juga oleh Menteri Pendidikan, belum sanggup memberikan lapangan kerja sesuai dengan kebutuhan rakyatnya. Nah karena itu kan rakyat miskin diselamatkan, supaya jangan ada anak-anak yang stunting. Seperti itu. Dan saya pikir ini paham juga. Itu tidak berarti bahwa pemerintah akan mengabaikan tugasnya untuk menyediakan pekerjaan. Dan Menteri Pendidikan juga sudah mengatakan bahwa mereka-mereka yang terdidik baik ya silakan mencari pekerjaan di luar negeri dan kemudian bekerja sungguh-sungguh dan pindahkan juga pabriknya ke Indonesia supaya tempat kerja ini menjadi luas. Jadi kita juga harus bersama-sama berkolaborasi membangun negeri ini, bukannya saling menyerang, saling mencibir. Kalau kita sendiri memegang kekuasaan kan belum tentu bisa juga ya. Kekuasaan itu kan tidak bisa dikerjakan oleh 1-2 orang, tapi oleh tim. Dan kemudian juga tim itu pun tidak bisa melaksanakan tugas yang lebih baik, kebijakan-kebijakan tanpa dukungan masyarakat. Jadi semua elemen bangsa harus berusaha untuk mengerjakan bersama-sama. Dan kita kan sudah mengakui bahwa di dalam Pancasila kita mengakui persatuan dan kesatuan. Jadi sekali lagi, untuk saya adalah bahwa hoax, ya, berita hoax tentang Jokowi masuk nominasi pemimpin terkorup itu adalah benar-benar berita hoax. Kalau tadi kan saya katakan itu polling, bukan hasil penelitian. Dan itu polling memang salah satu instrumen untuk mendapatkan data. Tapi data itu kan perlu dianalisis. Nah, karena polling itu bisa direkayasa dan memang terlihatlah karena memang polling itu tidak menunjukkan realitas, berarti ada rekayasa. Dari mana kita tahu ada rekayasa? Ya buktinya OCCRP menobatkan Bashar al-Assad sebagai pemimpin terkorup. Bagaimana caranya? Karena realitas itu benar atau tidak dibaca lewat teori. Jadi mereka-mereka yang mengusulkan misalnya Jokowi sebagai pemimpin terkorup tidak dapat memberikan buktinya, itu dikatakan OCCRP. Nah berarti adalah memang data itu ada rekayasa-rekayasa, memang filternya terbatas, polling seperti itu. Jadi sudah jelas sebenarnya, menurut saya sudah jelas, sudah tidak ada persoalan yang perlu diperdebatkan, ya. Dan Joko Widodo juga menurut saya ya tidak harus juga menanggapi lagi, tapi kan mereka-mereka yang menyerang tentu saja pasukan basarnya Jokowi juga melawan. Nah daripada kita ribut seperti itu ya harusnya kita berhenti saja karena biar bagaimanapun kata Budi Gunawan ya bahwa kita harus menjaga marwah Presiden RI karena itu kan adalah semuanya juga kewibawaan kita semua. Ya, kita berharap sekali lagi isu ini akan segera meredam dan harusnya segera tenang karena tidak ada bukti. Dan biarlah Presiden Prabowo kemudian juga mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik.
sebagaimana dia berjanji tidak akan menyusahkan rakyat ini, dan beliau juga sudah berjanji akan membuat masyarakat makin tersenyum, mari kita bantu. Kita bersama-sama berjuang untuk mensejahterakan bangsa ini. Karena kemerdekaan ini adalah berjanji, memiliki komitmen untuk terwujudnya masyarakat adil dan makmur.